Di zaman yang mempertautkan denting pedang dengan semangat perang, cerita takdir terukir dalam goresan yang memukau. Dalam perjalanan waktu yang terus mengalir, tampaklah sosok yang membawa cerita yang akan meresap dalam ingatan hingga generasi-generasi mendatang, Khalid ibn al-Walid, seorang panglima perang Arab Muslim yang meninggalkan jejaknya dalam medan pertempuran. Walaupun tanggal kelahirannya tersembunyi dalam keruhnya masa lalu, tanggal kematiannya pada tahun 642 tertulis dalam catatan sejarah dengan jelas. Namun, dalam kabut ketidakpastian kelahiran, muncul kebesaran pahlawan. Khalid tumbuh dalam keluarga Banu Makhzum, sebuah klan yang mengikat hubungan erat dengan suku Quraisy. Meski harta tidak melimpah, Khalid dibesarkan dengan naluri tajam membedakan yang benar dan salah, serta bakat untuk mencari cara baru dan kreatif untuk mengaplikasikan kemampuannya dalam seni perang. Dari sang ayah yang ahli dalam mediasi konflik, Khalid mengembangkan prinsip-prinsip integritas dan kejujuran. Banu Makhzum, klan yang tidak sekadar kaya, tapi juga bijak dan mulia. Dalam perkembangannya, Khalid bin Walid beranjak dari masa awalnya sebagai seorang yang belum mengenal Islam. Ia dilahirkan di kota Mekah dan tumbuh dalam lingkungan suku Quraisy. Kehidupannya yang dulu dikelilingi oleh kabilah-kabilah yang berperang, membawanya menjadi seorang yang mahir dalam berperang. Terutama dalam kemahirannya dalam mengendarai kuda dan menggunakan berbagai jenis senjata seperti pedang, panah, dan tombak. Pada tahap awal perjalanan hidupnya, Khalid adalah sosok yang mungkin tidak asing bagi para penonton. Ia adalah bagian dari suku Quraisy, suku yang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah alaihi wasallam. Sebagai rival bagi kabilah Bani Hashim, Khalid dan keluarganya menemukan diri mereka dalam lingkaran pertentangan yang tegang. Namun, ironisnya, saat mereka muda, Khalid dan Rasulullah alaihi wasallam adalah dua sosok yang hidup dalam lingkungan yang sama, meskipun pada jalur yang berbeda. Tidak dapat disangkal bahwa kehidupan Khalid bin Walid telah melintasi jalur yang berlawanan dengan ajaran Islam. Namun, seperti banyak cerita dalam sejarah, takdir Khalid mengalami perubahan signifikan. Dia beralih dari musuh menjadi seorang yang menyandang iman Islam. Perubahan itu, bagaimanapun, bukanlah sesuatu yang instan. Khalid membutuhkan waktu untuk mengerti dan menggali nilai-nilai Islam. Namun, saat rasa ingin tahu tumbuh dalam dirinya, keinginan untuk memahami ajaran agama yang sebelumnya asing baginya, Khalid bin Walid merasa perlu untuk mendekati Nabi Muhammad. Ia berusaha memahami ajaran Islam dengan hati yang terbuka. Setelah memahami esensi iman, Khalid mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Ia mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk Islam. Namun, perubahan ini tidak meredamkan semangat juangnya, sebaliknya, ia membawa semangat baru dalam karirnya sebagai seorang prajurit Islam. Khalid bin Walid mengukir namanya dalam sejarah dengan kemenangan-kemenangan gemilangnya di medan perang. Ia terlibat dalam pertempuran yang melegenda, menghadapi tentara Romawi dan Persia dengan jumlah yang jauh lebih besar. Dalam Perang Yarmuk, kaum muslimin yang jumlahnya hanya 1/10 dari pasukan Romawi, harus menghadapi pertempuran yang tidak seimbang. Tetapi, dengan keberanian Khalid dan kepemimpinannya, mereka berhasil menghancurkan kekuatan musuh yang mengesankan. Kisah ini menggambarkan ketangguhan dan keberanian seorang Khalid bin Walid yang dijuluki Syaifullah, pedang yang dihunus oleh Allah sendiri. Namun, seperti semua perjalanan, cerita hidup Khalid tidak selalu datar. Ada saat-saat kelam yang menguji ketabahannya. Dalam pertempuran Mu'tah, meskipun keluar sebagai pemenang secara moral, kaum muslimin menghadapi kesulitan dan kalah dalam jumlah. Tetapi, semangat jihad dan keimanan Khalid bin Walid memimpin mereka melalui tantangan ini. Perjalanan hidup Khalid bin Walid memuncak dalam kemenangan-kemenangan yang gemilang, tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam menyebarkan agama Islam. Ia menghadapi ujian besar saat terlibat dalam pertempuran melawan musuh-musuh Islam dan memenangkan kemenangan demi kemenangan. Namun, dalam perjalanan sebuah cerita, tidak selalu ada cahaya yang menyinari jalan. Pada tahun 638,
Khalid merasa seakan ditinggalkan dan bahkan dipecat. Pada tahun 642, perjalanan hidupnya mencapai akhirnya, seperti matahari yang meredup dalam cakrawala. Kepergiannya menyisakan duka yang mendalam bagi banyak orang yang mengenalnya. Sejarah mencatat Khalid ibn al-Walid sebagai jenius dalam strategi perang. Ia mampu menghancurkan dan mengatasi pasukan musuh dengan taktik yang tak terduga. Nama Khalid bersinar dalam sejarah Islam dan terus memberi inspirasi bagi generasi-generasi yang datang. Warisannya adalah taktik-taktik brilian yang terus hidup dan membuktikan bahwa dalam ketidakpastian, seorang pahlawan bisa menemukan jalan cahaya dan menerangi dunia dengan kehebatannya yang tak tergoyahkan. Dalam setiap serangan, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap pertempuran, Khalid ibn al-Walid melangkah sebagai simbol keberanian, ketekunan, dan kemenangan abadi. Khalid bin Walid mengalami 2 kali penggulingan dari jabatannya. Pertama, ia diberhentikan dari posisinya sebagai komandan pasukan dalam pertempuran Yarmouk. Kedua, Khalid dilengsarkan oleh Umar bin Khattab di wilayah Kinasrin yang telah diberikan kepadanya oleh Abu Ubaidah sebagai bagian dari pembagian hasil perang. Namun, hal ini dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Pada awalnya, Khalid dipanggil oleh Umar bin Khattab setelah terjadi perbedaan dalam sistem pemerintahan antara masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada tahun 13 Hijriah, beberapa hari setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Khalid diberhentikan dari jabatan kepala pemerintahan di Syam. Perbedaan ini terjadi karena gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq memberikan kebebasan kepada gubernur untuk mengambil kebijakan dalam pemerintahan, sedangkan Umar bin Khattab ingin mengkonsolidasi kebijakan sentralisasi. Ketika Khalid diberitahu oleh Umar bin Khattab untuk tidak memberikan harta rampasan perang seperti kambing dan unta tanpa izin langsung dari khalifah, Khalid merespon dengan mengatakan, "Biarkan aku mengurus urusanku, jika tidak, terserah padamu." Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat dan Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab berusaha mengganti sistem pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dengan sistem baru. Meskipun sebagian orang setuju dengan perubahan ini, ada juga yang tidak setuju, termasuk Khalid bin Walid. Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid untuk membatasi pemberian harta rampasan perang tanpa seizinnya. Khalid bin Walid merespon surat ini dengan mengatakan, "Biarkan aku bekerja atau terserah padamu." Umar bin Khattab merasa bahwa ia tidak dapat mengusulkan suatu perintah kepada Abu Bakar As-Siddiq dan tidak melaksanakannya, maka ia mengusulkan agar Khalid diberhentikan dari jabatannya. Khalid bin Walid diberhentikan dari jabatannya sebagai komandan militer di Kinasrin pada tahun 17 Hijriah. Hal ini terjadi setelah Khalid dan Iyad bin Ghanam berhasil merebut daerah Romawi dan mendapatkan harta rampasan perang serta tawanan yang banyak. Setelah pemecatan ini, Khalid bin Walid menghabiskan sisa hidupnya di kota Homs selama 4 tahun bersama keluarganya. Kisah perjalanan karir Khalid berakhir dengan surat pelengseran dari wilayah Kinasrin. Khalid bin Walid meninggalkan warisan berupa harta seperti kuda dan pedang, serta kopiah yang di dalamnya terdapat sedikit rambut ubun-ubun Rasulullah yang menjadi simbol semangatnya dalam mencari kemenangan. Meskipun kesannya berbeda dari akhir hidupnya yang diharapkan, yaitu meninggal dalam medan jihad, keberadaannya tetap dikenang dengan penghargaan yang mendalam. Khalid bin Walid, Syaifullah, terus menginspirasi generasi setelahnya dengan semangat juangnya yang tidak pernah padam. Ketika ajalnya tiba, Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang telah berjuang dalam puluhan peperangan, menghadapi akhir hidupnya dengan luka-luka yang melingkupi tubuhnya. Ia menghadapi bekas sabetan pedang dan lesatan anak panah, bahkan tombak pernah menghunusnya. Namun, wafatnya bukanlah dalam medan jihad yang telah menjadi tempat perjuangannya. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di atas kasur, dengan kata-kata yang menggambarkan perasaannya. "Aku telah berjuang dalam ratusan atau puluhan peperangan. Aku berjuang seperti singa, dan aku berharap mati dalam jalan Allah. Tapi Allah telah menakdirkan bahwa aku wafat di tempat ini." Pertanyaan pun muncul,
Mengapa Khalid tidak wafat di medan perang seperti yang telah menjadi harapannya? Mengapa beliau dipanggil oleh kematian ketika ia tengah berbaring di atas kasurnya? Mengapa tidaklah ia tiada di medan perang? Sebuah jawaban datang dari seorang sahabat yang memahami makna kepemimpinan Khalid. Apakah kau tidak menyadari, wahai Khalid, bahwa dialah yang memimpin pasukan untuk membasmi nabi palsu, menghancurkan Persia, dan memporak-porandakan Romawi? Meskipun beliau tidak wafat di medan jihad, tetapi ia adalah pedang Allah. Seandainya beliau wafat dalam medan perang, orang-orang kafir pasti akan mengatakan bahwa pedangnya Allah patah dan mati. Allah, dalam hikmahnya, telah menakdirkan agar beliau wafat di atas kasur. Hal ini untuk mencegah orang berkata bahwa pedang Allah dikalahkan. Khalid bin Walid meninggal dengan statusnya sebagai jenderal yang tak pernah mengalami kekalahan dalam perang. Dalam salah satu pernyataannya yang mengagumkan, Khalid bin Walid pernah berkata, "Wallahi, aku lebih menantikan malam yang gelap dan dingin untuk menumbuhkan esok hari dan menyerang musuh. Wallahi, hal ini aku cintai lebih dari bertemu dengan istriku atau bahkan lebih dari cintaku kepada anak pertamaku yang baru saja lahir." Kata-kata ini mencerminkan kecintaannya terhadap jihad fisabilillah dan menggambarkan betapa besar semangatnya dalam mempertahankan keyakinannya. Sungguh, Khalid bin Walid adalah sosok yang luar biasa dalam perjuangan untuk agama dan keyakinannya.